Ya gue kaget dong, gue buka password handphone gue, wallpapernya foto Santi. Gambar jenazahnya tuh ada di koran, itu Santi di foto saat itu pakai kemeja biru, garis-garis hitam kayak yang di wallpaper handphone gue, persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Seperti biasa, di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, namanya Caca. Cak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lu kali ini mau cerita pengalaman mistis lu yang mana nih, Cak? Jadi gue mau ceritain tentang kejadian gue di tahun 2011 tentang teror dari temen gue, teror ke kita teman kerjanya gitu. Itu awal mulanya sampai neror kenapa tuh, Cak? Karena dia jadi korban tabrak lari. Tabrak lari. Dan lu tadi sempet cerita sama gue sebelum kita syuting kalau beritanya sampai masuk di koran lokal Banten ya. Koran Banten. Iya. Aduh, 2011 mungkin karena media online masih belum terlalu gencar ya zaman-zaman itu ya. Kayak sekarang. Dan mungkin itu cuma masuk di media lokal aja di daerah itu, kan ada koran-koran daerah doang gitu ya. Dan jangan lupa sebelum masuk ke ceritanya, follow dulu Instagram Lentera Malam di @lenteramalam.id dan Instagram pribadi gue di @wibowadit. Dan kalian yang mau jadi narasumber seperti Caca ini bisa klik link yang ada di deskripsi karena gue udah jelasin semua di situ rules-nya, kalian gimana caranya supaya jadi narasumber di Lentera Malam. Yaudah, karena openingnya udah kelamaan, gue selama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Di tahun 2011-an nih terjadinya. Itu gue punya teman namanya Santi. Bisa dibilang lumayan deket karena kita suka makan bareng apa segala macam deh. Nah terus nggak tahu kenapa tuh anak tiba-tiba mutusin aja gitu buat pindah tempat, gitu buat pindah tempat kerja gitu. Tapi masih deket-deket lah, nggak jauh banget. Terus udah beberapa bulan kita nggak ketemu, cuman kontak-kontakan kayak gitu doang kan. Terus tiba-tiba dia di hari Kamis di tahun 2011 itu, gue lupa bulannya, di hari Kamis tuh kira-kira jam 11 deh, gue lagi sama anak-anak gitu kan. Terus dia ngeping di BBM, zaman itu pakai BBM kan. Terus dia bilang, "Oi, lu di mana, Cak? Gue kangen nih sama lo, gue mau ke Oren gitu. Ayo dong ketemu," segala macem kan dia ngomong. Terus gue jawab lah, ya gue di rumah kan, kalau hari Kamis gue libur gitu kan, nggak mungkin lah, lu sama yang lain aja dulu deh. Ya nggak asik loh, gue kangen banget nih gitu ya, nanti aja lah hari Sabtu, malam Minggu lu datang lagi deh gitu kan. Terus dia bilang, kapan lagi lo ketemu sama gue gitu, kan ini terakhir gue ke Oren kata dia. Terus gue bilang, ya elah lo, ntar malam Minggu deh lo datang lagi, gue masuk kok gitu. Udah kan, udah tutup. Terus pas itu udah tuh nggak ada kabar apa-apa nih, di BBM sepi-sepi aja kan. Terus pas besoknya sore kayak biasa gue berangkat kerja. Gue sampai tempat kerja, gue lihat kok anak-anak mukanya kenceng nih gitu, kayak pada tegang gitu. Ada beberapa kan yang udah datang. Ini ada apa nih, gue ledekin. Belum ada gajian lo, gue ledek gitu. Terus tetep aja kan nggak ada reaksi apa-apa gitu. Lu udah dapat kabar belum?
kabar apa nih gitu. Santi kecelakaan gitu. Oh yang bener, gue kan masih ya semalam gue BBM-an gitu kan. Yang bener iya, Santi kecelakaan meninggal di tempat katanya. Dia sama suaminya pun sama meninggal di tempat gitu. Ya gue shock kan, karena kan loh baru semalam gue BBM sama dia, meninggalnya kapan gitu. Jam 3 pagi meninggalnya. Nah sekarang gimana nih, kita mau ngelayat gak gitu ke rumahnya? Boleh deh, boleh, cuman gak usah semuanya deh gitu. Diwakilin aja paling beberapa orang doang gitu kan. Terus kita dateng ngelayat, terus kita tanya sama orang tuanya gimana awalnya gitu kan. Terus orang tuanya bilang, jadi dia tuh semalam pulang sama suaminya jam 3 kurang deh, jam setengah 3-an gitu pagi, jam setengah 3 pagi itu. Setelah dari Oren itu dia pulang, terus mereka lapar nih, si Santi sama suaminya, mereka lapar, terus jalan kaki lah ke depan gang karena kan nggak terlalu jauh kan, makanya mereka jalan kaki. Di seberang jalannya itu, di seberang jalan gangnya itu ada kayak tukang pecel gitu kan, mereka mau makan di situ. Nyebrang lah nih mereka, nggak lihat kiri kanan atau gimana, ada mobil aja gitu kenceng nabrak mereka berdua gitu. Dan ya mobilnya ya mobil ya minibus gitulah, hitam, terus tabrak lari gitu. Jadi nggak benar-benar habis nabrak udah ditinggal gitu aja. Ya orang-orang yang ada kayak tukang pecel apa yang lihat situ kan langsung nyamperin kan, di telepon segala macam ambulan apa. Ya ternyata memang dia udah nggak ada, udah meninggal di tempat gitu dua-duanya. Makanya kaget kita tuh dengar cerita dari ibunya itu. Dari situ udah kita balik lagi ke tempat kerja kan. Ya masih dengan suasana yang nggak percaya karena anak-anak banyak yang baru semalam gitu. Baru semalam mereka happy-happy bareng. Terus gue juga BBM-an sama dia tuh baru semalam gitu. Dia bilang kangen sama gue. Ya gue juga kangen sih sama dia. Cuman kan karena emang gue udah lagi libur, terus itu waktu buat keluarga gue kan gitu. Kayaknya gue nggak bisa. Ya suasana sampai kita pulang kerja pun itu masih apa ya, suasana nggak percaya, terus sedih. Ya pokoknya gitu deh, campur aduk. Sampai akhirnya udah berjalan tuh kita kerja, tetap beraktivitas kerja. Sampai pulang jam seperti biasa deh, jam 2-an pagi. Gue sampai rumah. Gue tuh rutinitas pulang kerja tuh biasanya bikin mie instan gitu. Jadi ponakan gue tuh, "Cing, lu mau mie instan nggak?" Boleh gitu, mau. Nah dia masakin kan. Gue tuh pulang kerja itu belum ke kamar mandi. Jadi gue langsung ke kamar kan, langsung buka HP. Begitu gue buka HP, ya gue kaget dong. Gue buka password handphone gue, wallpapernya foto Santi. Jadi pas gue buka langsung foto dia kan. Dia pakai kemeja warna biru, garis-garis hitam gitu. Gue inget banget dia selfie gitu. Ya gue langsung kaget, gue lempar kan tuh handphone, jatuh handphone gue. Udah tuh gue langsung tidur aja deh. Dan itu ponakan gue ngasih mie instan pun gue gak peduliin gitu kan, bodo amat deh, gue gak makan. Sampai paginya gue bangun, ya mie gue tetap masih ada kan, udah mangkak. Terus handphone gue masih di posisi yang sama. Cuman anehnya tuh handphone gue kebanting udah beberapa kali kan. Biasanya baterainya kelepas gitu, ini enggak, utuh. Cuman karena udah pagi jadi gue beraniin deh gitu ya. Gue beraniin, gue ambil handphonenya, gue buka, nyala dong, nggak mati. Gue nyalain, ya itu normal, kayak biasa aja wallpaper yang gue pasang. Terus bener-bener ya kayak handphone gue gitu, nggak ada. Terus gue penasaran nih, semalam yang gue lihat foto yang di mana ya? Jangan-jangan gue abis lihat-lihat DP BBM dia kali nih, gue lupa close gitu. Kan bisa kan kadang lupa. Makanya gue buka BBM, ya foto dia masih sama, masih seperti yang sebulan 2 bulan yang lalu. Dengan selfie-nya si Santi ini, fotonya tuh pakai kaos bola gitu. Nggak pakai baju biru yang kemeja itu? Nggak pakai baju yang kemeja biru itu, enggak. Jadi kaos kan beda banget kan, kaos sama kemeja. Warnanya putih, ada alis merahnya, gue inget banget deh. Terus kok, coba deh lihat di galeri, mungkin gue punya foto dia kali ya gitu. Tapi memang seingat gue, dia nggak pernah gitu. Santi ini selfie di handphone gue sendiri gitu, nggak pernah. Cuman buat ngeyakinin gue buka deh. Pas gue lihat,
ya bener nggak ada sama sekali gitu foto dia itu. Udah deh, kita udah masing-masing nih, gue nyebut dalam hati aja gitu, itu udah masing-masing ya, gue juga kangen sama lo, cuman ya memang kehendaknya udah begini gitu. Jadi ya udah gue ikhlasin aja gitu. Aduh gue sedih. Itu kan pagi tuh udah gue di rumah beraktivitas sebelum gue berangkat kerja. Sorenya gue berangkat kerja lagi, gue sampai lagi tempat kerja, ya masih suasana sama kayak anak-anak tuh, kayak masih ngobrolin gitu, kayak masih gue nggak percaya lo, terus kayak masih ada temen yang belum tahu kabarnya, jadi kita ngabarin lagi, jadi ke korek-korek terus kan, ingat-ingat terus. Pas kita jam-jam sekitar jam 8-an udah lagi pada santai lah gitu, lagi santai, ada temen dari anak satu kerjaan yang si Santi baru, pekerjaan barunya, dia datang, dia nangis dong, dia cerita sama kita gitu. Jadi ada temen gue nih, Keke namanya, dia tuh waiters di sana tuh di tempat kerja yang baru. Dia nangis karena apa? Aku dapat kabar nih katanya, beneran Kak Santi meninggal di hari kemarin, di Jumat pagi dini hari gitu. Iya bener kabar gini. Padahal aku BBM-an sama Kak Santi loh, jam 4 subuh di hari itu, kata dia. Nih BBM-nya masih ada. Diunjukin dong sama dia. Jadi jam 12-an di hari yang Santi ngajak gue ketemu tuh, jam 12-an kan, dia BBM gue jam 11-an kan. Ini jam 12-annya, jadi dia nanya, Dek, di WBC tuh rame nggak? Gitu. Jadi dia mau pindah gitu loh, mau pindah tempat. Karena orang sepi nih, gitu ya. Sekarang hari Kamis gitu loh, malam Jumat kan. Terus akhirnya si Dede ini karena dia lagi pulang kampung, lagi libur, ya dia nggak bales kan jam segitu. Bales pas dia usaha subuh, bangun dong jam 4. Maaf Kak, Dede udah tidur, soalnya Dede di kampung gitu. Jadi Dede nggak tahu rame apa enggak. Terus dibales, iya nggak apa-apa Dek. Gue juga di Oren happy kok ketemu teman-teman lama gue. Walaupun sepi, tapi ini bakalan jadi hari malam terindah, dia bilang gitu. Itu benar-benar ada, diunjukin BBM-nya. Dia sampai nangis, sampai kok bisa sih, siapa yang balas? Kalaupun orang usil, siapa sih yang mau usil kayak gitu kan? Apalagi nih BBM punya dia pribadi gitu. Dari situ kita tuh jadi kayak bisa ya sama tuh kayak si Caca, kayak gue kan nih. Gue tuh sebelum si Dede itu gue ngasih unjuk itu dulu, gue ceritain semuanya kan ke teman-teman yang soal ada foto. Gue ceritain tuh yang ada foto itu. Mereka juga ada yang percaya, ada yang takut, ada yang mungkin dia cuman kayak mau say goodbye doang lah gitu. Terus di malam gue dikabarin dia meninggal pun, gue kasih tahu ke anak-anak nih BBM dia, gue baru BBM-an sama dia gitu kan, jadi masih kayak nggak percaya aja. Terus tiba-tiba ada teman gue yang ngeh nih, loh BBM-an lu tuh, lihat kata-katanya dari Santi. Kan dia bilang, kapan lagi lo ketemu sama gue? Ini kan hari terakhir gue ke Oren. Hari terakhir lo, ya gue mana tahu. Pada saat itu kan gue cuma ngeledek Allah loh, cuma ngeledek doang kan. Mungkin ini kayak mau ngebekasin kali gitu, cuman kan kita nggak ngeh gitu. Kayak kasih pertanda. Kayak kasih pertanda gitu kan. Cuman ya udahlah, kita doain aja gitu. Hari-hari gue tuh di tempat kerja, loker tuh seperti biasa, rame, ada anak-anak make up, terus lagi foto-foto, terus nonton TV lah, bercanda. Cuma bedanya kayak suasananya tuh kayak lebih apa ya, sepi ya, enggak karena rame. Jadi kayak agak mencekam gitu, nggak nyaman. Karena kita ke toilet aja nggak boleh kurang dari 4 orang gitu, bareng-bareng. Jadi harus banget bareng-bareng gitu ke toilet, karena parno ya. Hari berikutnya gue berangkat kerja lagi kayak biasa nih, sore gue datang, kayaknya ini hari rame nih, karena gue inget banget nih hari rame, makanya gue tuh getol banget gitu, agak sorean, kira-kira hari Jumat atau Sabtu, karena rame kan. Ya gue datang, jadi kan tempat kerja gue ini gue masuk dari basement kan, jadi pas baru masuk, pintu masuknya tuh modelnya nih pintu masuk, terus kita agak nyerong gitu kan, masuk buat lewatin lorong buat ke loker. Nah di lorong itu di sebelah kirinya ada toilet umum gitu, toilet untuk tamu-tamu gitu kan.
terus ada 2 tangga gitu naik. Itu di situ biasanya gue semasa si Santi masih ada tempat gue ledek-ledekan sama dia. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue ngagetin dia gitu sebaliknya. Tuh gue sampai separno itu loh. Jadi gue mau lewat, gue takut dia ngagetin gue gitu. Makanya aduh, entar dulu deh, gue balik lagi kan. Gue udah maju, entar dulu deh. Sampai gue parno begitu, gak nyaman kan gue, udah ntar aja lah. Gue di kasir dulu, gue di kasir sama anak kasir. Udah gue tungguin sampai temen gue lewat, gue bareng dong sama dia ke loker. Ya emang gak ada apa-apa gitu di situ. Nah pas udah gue masuk loker sama anak-anak, kan sekitar jam 7-an deh malam, kita lagi make up kan biasa, kayak pada make up. Temen gue nih ada namanya Dian, dia kalau mau make up kan biasa cuci muka dulu gitu. Dia cuci mukanya di toilet yang tadi gue bilang itu. Di situ. Jadi dari kita nih naik tangga, ini toilet cowok, ini cewek. Sininya tuh wastafel kaca gitu kan. Dia cuci muka di situ dong. Pas dia lagi cuci muka, itu baru 2 kali dia bilang belum bersih. Baru 2 kali itu basuh. Di belakang dia tuh ada Santi. Dia bilang ada Santi lagi berdiri aja pakai gaun kesukaan dia, gaun merah. Gitu. Gaun merah kesukaan dia. Terus dia teriak, kaget dong. Dia kepleset, sampai kepleset tuh tangannya. Jadi dia jatuh gitu ke wastafel sampai giginya patah. Gitu. Tapi nggak berdarah. Jadi giginya patah, nyerong gitu deh bagian depannya. Baru oblek doang kali. Enggak, jadi kan gigi depan nih. Ini kan gigi depan gini nih, gini. Patah gini. Oh iya. Nah, tapi nggak darah gitu. Terus lari dong dia. Tuh keran juga nggak dimatiin sama dia, sabun nggak dibawa, mukanya tuh masih busa mulu gitu, lari ke loker. Dia teriakin, wah apa sih ada apa? Ini gue tadi cuci muka, diceritain tuh. Gue lihat Santi, gue bener-bener lihat Santi pakai gaun merah dia, kesukaan dia gitu. Tadi dulu dia tuh ngapan gitu loh. Tadi dulu duduk, gue nggak ngerti, duduk tenang, dikasih minum sama anak-anak. Minum dulu. Ini minum, dilapin dulu mukanya. Ada apa sih coba? Gigi gue sampai patah, dia nyengir tuh kan ngeliatin gigi gue sampai patah. Gara-garanya apa ya, dia ceritain kayak gitu. Terus sampai dia tuh nangisnya tuh, ya Allah Santi, udah dong, kenapa sih lu neror kita kayak gini gitu. Salah kita tuh apa sebenarnya gitu. Gigi gue patah nih, sampai jadi kayak serem-serem lucu sedih gitu kan dia tuh karena mikirin giginya. Terus kayak dari situ, ya udahlah. Nggak usah diinin, ntar besok-besok lu tambah lah, lu apain gitu kan kita nih. Dari kejadian itu pokoknya berhari-hari kita tuh masih sama deh. Masih sama suasananya, masih kayak ke toilet masih bareng-bareng, masih mencekam gitu deh. Sampai di hari keberapa deh gue nggak tahu ya, udah lupa saking itu berurutan selama hampir sebulan gitu. Itu gue nggak tahu di hari keberapa. Jadi anak-anak nih iseng mereka pergi ke hall buat dengerin musik gitu kan. Padahal masih agak sore nih. Cuman udahlah ke hall tuh terus dengerin musik sambil ya ngobrol-ngobrol lah gitu. Terus mereka tuh lebih dari 5 orang deh. Lebih dari 5 orang. Mereka ngelihat mereka lari bareng, wah teriak gitu kan. Ke loker gitu. Ada apa nih? Ada apaan? Lu lihat apa? Santi ngapain? Joget di pojokan. Jadi hall gue ini kan masuk ke hall, terus speaker udah ada 2 yang gede kan, pojok kiri kanan, terus meja DJ di tengah kan. Dia tuh seperti biasa di speaker pojok. Terus dia tuh selalu joget ngadep, muka dia tuh ngadep ke speaker gitu. Di ngebelakangin kita orang. Dan itu benar-benar dia lagi joget dengan gayanya dia jogetnya. Di situ benar-benar dia tuh gayanya unik deh. Gak ada yang lain. Jadi udah pasti dia, kalau yang kayak gitu udah pasti dia gitu. Dengan gaun merahnya dia, gaun kesukaan dia itu. Terus anak-anak ngomong kayak gitu kan bareng. Oh masa sih gitu. Yang belum lihat sih ya kayak, itu mah cuman halu kali, cuman parno kali kayak gitu. Tapi kok bareng, kalaupun parno tapi kok banyak gitu yang lihat. Apa lu ikut-ikutan lari doang gak gitu? Enggak, kita lihat, gue ngerti kok kayak gitu. Dan mereka tuh semua sama. Gerakannya, bajunya, terus posisinya gitu. Mereka tuh semua sama, ditanya tuh gitu. Udah berjalan kayak gitu nih ya. Gak tahu juga di hari keberapa juga. Tapi gue yakin ini malam minggu. Jumat atau malam minggu. Karena di hari rame.
di hari rame. Jadi ada satu tamu nih datang, tiba-tiba ngomong nih ke maminya lah gitu. Maminya tuh Mami Yuke kan. Jam 7-an deh, jam 7 malam dia mau karaokean, terus dia mau pesen LC kan. Dia dibawalah ke ruang LC nih untuk milih gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, "Mi, saya mau yang itu tuh manis banget tuh." "Yang mana bang?" gitu kan. "Oh itu yang pakai gaun merah." "Oh iya sebentar ya coba," gitu. Dilihat yang pakai gaun merah, ya banyak kan, cuman ya rambutnya panjang. Kebanyakan rambutnya panjang sama sebahu. Sedangkan si Santi ini kan dia rambutnya bob gitu kan. Terus, "Yang mana nih bang?" "Oh bukan yang ini," gitu. "Tadi yang rambutnya bob lagi duduk di sana tuh. Manis deh tadi ngelambain saya," gitu. Kita udah ngerti nih, yang dengar udah ngerti. Kayaknya si abang ini ngeliat si Santi deh gitu. Kata dia kan, dia bilang posisinya lagi duduk di bangkunya Santi. Bener-bener di bangkunya dia. Kan itu bangku nggak ada yang nempatin. Dan tempat biasa Santi duduk. Iya, tempat Santi biasa duduk di situ. Mau make up mau apa dia di situ. Dia tuh selalu duduk di situ. Dan dia tamu itu nunjuk ke situ. Tuh, tadi dia duduk di situ. Rambutnya bob, terus pakai gaun merah. Manis, dia udah cantik banget gitu. Jadi ngelambainin gitu. Saya mau itu tuh. Akhirnya ya kita udah paham kan. Jadi, "Oh maaf Pak, itu udah nunggu tamu," gitu kan. Jadi, waduh, gimana dong saya mau itu, karena dia kayaknya ramah deh gitu kan. Kayaknya ramah deh. Yang lain aja deh gitu. Kalau itu udah nunggu tamu. Oh ya udah deh. Akhirnya dia pilih yang lain kan. Itu anak-anak jadi parnonya makin-makin dong. Itu bener-bener parno kayak anak-anak. Jadi di loker gue nih. Ini pas masuk loker, kita sebut aja ini loker gue tuh memanjang gitu kan. Sebut aja nih loker A kan. Terus loker B itu ada TV dekat pintu masuk. Loker C di dalam. Dia di dalam tuh ada salonnya gitu. Nah, gue sama geng nih, terus termasuk si Santi kan. Di loker A pasti kita stay di situ. Untuk ngumpul-ngumpul apa pasti di situ kan. Itu kosong. Anak-anak ini nggak ada yang berani di situ. Jadi kita tuh kalau nggak di BDC gabung aja. Jadi itu benar-benar kosong ya. Karena itu dikosongin kali ya. Jadi suasananya jadi makin-makin gitu. Jadi di situ tuh kalau ada anak baru nih kita taruhnya di situ gitu kan. Anak baru kan nggak tahu kan. Oh ya udah di sana tuh duduknya ya. Tuh kosong tuh pilih yang mana gitu. Daripada nggak ditempatin kan. Hari-hari nih yang semacam joget di hall itu hampir seminggu tuh bisa 3 kali kejadian yang sama. Muncul di situ di depan speaker joget-joget ala dia dengan gaun merahnya dia. Dan itu yang ngelihat ya, anak-anak banyak gitu, anak-anak banyak yang ngelihat, nggak cuma 1-2. Terus hari keberapa gue nggak tahu juga deh. Jadi ada temen gue nih cerita dia lagi ngeroom kan, ada tamunya 3. Terus LC-nya 3 juga. Ya mereka berenam lagi nyanyi dangdut gitu deh. Kan lampunya tuh remang-remang gitu kan, dikecilin gitu. Pas lagi mereka joget-joget, tiba-tiba ada satu sosok yang lagi joget juga gitu. Di pojok kan lagi, kok itu siapa lagi joget juga gitu. Nyalain lampu. Nggak ada. Coba deh dicek dong ke kamar mandi. Mungkin ada yang ngumpet kali nih gitu kan. Ternyata nggak ada siapapun. Udah matiin lagi. Mereka tuh ngeliatnya bareng, 6 orang itu sama lihat gitu. Lihat juga tamunya. Matiin lampu, mereka lanjutin lagi joget-joget dangdut gitu kan. Terus ada lagi kayak gitu lagi sama. Siapa sih nih gitu kan, nyalain cari lagi. Bener-bener kosong, ada mereka doang berenam, kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya udah panggil waitress, close. Langsung itu baru setengah jam tamunya minta close karena ngeliat itu. Anak-anak tuh udah paham, makanya mereka nangis. Kita di close gitu. Gara-gara ada si Santi di room gitu kan. Dia lagi ikut-ikut joget. Bener-bener dia, karena kan kelihatan kan perawakannya gitu. Posisi dia berdiri, cara dia berdirinya, rambut, gaun. Ciri khas banget gitu. Terus buat nyangkal itu bukan Santi tuh kayak nggak mungkin gitu. Karena itu kita yakin dia gitu.
oh ya udahlah, doain aja udah, nggak usah dipikirin itu kenapa gitu. Kita masih dengan keadaan yang lumayan mencekam gitu suasananya, terus masing-masing tuh parnoan, terus ke toilet harus bareng banget, itu tuh berhari-hari gitu, hampir sebulan. Oh, ada nih temen gue, Fitri. Dia tuh anaknya kalem gitu, kalem, terus lembut ya, gimana sih Jawa gitu. Dia baru datang nih, dia bilang nih jam-jam 7 malam, dia lagi di basement, dia jalan. Jadi dia turun, mau masuk nih kan di sini kan pintu masuk. Dia turun dari arah berlawanan, dia bilang ada Santi lagi jalan. Kenapa lu bisa bilang Santi, kita gitu kan? Karena mukanya kelihatan itu dia, dan dia senyum ke aku, dia bilang gitu. Dia senyum ke aku, jalan aja gitu ke arah sini. Ya itu anak kocar-kacir kan, masuk ke loker. Habis dari situ badannya panas, seminggu nggak masuk kerja gara-gara itu. Sampai Jadi sakit dia. iya, dia kita tanya, emang lu yakin? Yakin karena stylenya tuh ala-ala dia banget, kayak pakai jeans sama kemeja, stylenya kayak gitu. Terus rambutnya, dan aku tuh malah kalau ditanya dia pakai sendal apa, aku nggak tahu, sendal baju apa aku nggak inget, tapi aku yakin mukanya karena senyumnya tuh senyum dia gitu, senyum ke aku. Langsung itu anak malam itu juga badannya panas, udah pulang aja deh, seminggu dong dia nggak masuk. Nah terus ada lagi, berjalan lagi nih, berhari-hari lagi, tiba ada nih gue lagi kerja nih sama temen gue namanya Ocha, gue satu room sama dia. Tiba-tiba temen gue nih, Keke datang, Keke ketok-ketok pintu room gue kan. Cak, sini deh, keluar sebentar, dia bilang gitu. Oh iya, sebentar. Keluar tuh, ada apa di depan, gue ngobrol sama dia tuh di depan loker itu jam 9-an deh, jam 9 malam gitu. Terus, ada apa? Dia bawa-bawa koran. Nih, beritanya Santi ternyata masuk di koran Banten gitu kan. Pas gue lihat, jadi itu dulu beritanya korban tabrak lari kan dia, mereka tuh sama si Santi sama suaminya. Gambar jenazahnya tuh ada di koran. Jadi yang di blur tuh muka sama darah gitu. Jadi baju mah celana kelihatan. Itu gue lihat sampai dengkul gue lemes, sampai kayak nggak ada tulang. Itu Santi di foto saat itu pakai kemeja biru, garis-garis hitam kayak yang di wallpaper handphone gue. Persis. Gue teriak kenceng banget. Langsung gue jatuh gitu loh, jatuh. Terus, kenapa Keke kan? Lu inget gak yang gue cerita? Yang gue cerita di wallpaper gue? Iya. Ini bajunya. Ini gue yakin ini bajunya. Kemeja ini. Terus gue kayak, kok bisa sih ini? Gitu. Udah, lu tenang, masuk. Si Ocha pun juga kayak, Kak Ocha, kayaknya ini deh nih, kayak jiper banget gitu, takut nih Ocha, karena ngerasa kayak ada Kak Santi lagi ngeliatin gitu-gitulah, dia parno. Ya udahlah Cak, nggak usah kita pikir-pikirin banget, karena guenya juga jadi gimana gitu ya. Tapi itu gue benar-benar nggak habis pikir kan, kenapa bisa sama gitu. Nah dari situ kejadian yang paling kita ingat itu lagi seperti biasa nih jam 7 malam, lagi mau persiapan lah gitu, lagi make up semua. Yang gue bilang tadi loker biasa gue sama geng gue kan di yang loker A, loker B, loker C. Di loker A itu kan cuma anak-anak baru kan, jadi bangkunya tuh ada 2 susun gitu, panjang ada 2. Dia tuh di depan nomor 3 itu tempat dia banget kan. Gue tuh inget banget, kalaupun mau ngeliat kan gue doang harusnya kan. Jadi ini kan loker A, gue kan dari loker C nih, otomatis gue ke arah situ dong. Anak-anak yang lagi nonton TV, terus yang lagi make up, yang lagi cerita-cerita, semua kita bareng ngeliat ke arah situ. Tiba-tiba aja kayak dingin, pengen nengok aja ke situ. Itu kita semua lihat bareng-bareng. Ada Santi lagi duduk di tempat biasa dengan kakinya yang disilang gitu.
Itu posisi dia banget. Terus dia dengan gaya kayak gini nih. Manis banget, udah makeup kan, pakai gaun merah dia biasa. Cuman yang gue lihat, karena gue lihat kan, yang gue lihat bukan kayak orang nih. Ini kayak Bang Adit kan, bisa dicubit gitu. Ini enggak. Jadi kayak orang tapi transparan gitu. Tapi jelas, bener-bener jelas itu dia banget. Itu gue yakin dia, bentuknya, bajunya, mukanya, semuanya itu dia. Kita lari ke loker C kan, loker dalam. Itu sepi tuh. Di loker B, di loker A itu sepi. Cuman suara TV doang. Terus gue langsung gini dong. Kalau kita kayak gini ya nggak bisa dong. Masa kita numpuk-numpuk di sini udah gitu. Ya nggak lucu juga nanti. Kalau ada tamu ngeliat kosong kayak gini gimana sih gitu kan. Udah yuk keluar yuk. Coba keluar lihat. Kita lihat kayak apa sih? Kayak ngendep-ngendep kayak karena takutnya ada tiba-tiba ada gitu. Kita keluar ya kosong, sepi. Nggak ada bangku, dia juga kosong. Nggak ada siapa-siapa. Nih gue udah nggak nyaman nih gitu. Kenapa sih kita diteror? Udah duduk. Jadi di loker B tuh udah kayak ada renungan gitu kan. Gue ajak anak-anak, duduk deh, yuk sini, duduk. Anak-anak baru pun mereka ikut gitu. Duduk sini. Gue nggak ngerti ya, kenapa kita nih selama hampir sebulan ini kayak sejak Santi nggak ada tuh kayak diteror gitu. Jadi nggak nyaman nih kita nih kerja, jadi nggak enjoy banget deh gitu. Coba deh, ingat-ingat. Ada nggak lu pada nih gitu? Kalian nih yang lagi berantem sama dia atau lagi bermasalah atau lu punya salah atau dia punya salah sama lu. Ada sih beberapa anak yang iya kak gue lagi selek, kemarin gue habis cekcok mulut segala macem cuman gara-gara gaun atau apalah gitu. Terus ada juga yang bilang oh iya aku kesel soalnya bedak aku nggak dibalik-balikin, ada yang kayak gitu. Oke. Terus ada nggak dari kalian yang punya utang sama dia atau dia punya utang sama kalian gitu? Ada. Si Santi punya utang sama beberapa anak-anak ada. Oke, akhirnya gue bilang ya udah gini deh, kalau kita semua pernah bermasalah nih sama Santi, maafin deh. Kalau dia pernah berbuat gimana sama kita yang ngeselin atau apa buat kita marah, maafin ya, ikhlasin. Kalaupun dia punya utang sama kalian, ikhlasin aja. Kalau kalian punya utang sama dia, balikin, gue bilang gitu. Balikin, kasih ke ibunya, karena ibunya pasti kan kasih ke anaknya kan. Kita balikin. Santi, gue ngomong aja gitu ya. Santi, kita semua sayang sama lu. Kita semua teman-teman lu. Care banget sama lu. Kita semua kaget dengan keadaan lu kayak gini. Tapi kita udah beda alam. Lu gak usah pikirin soal dunia lagi, gak usah pikirin apa-apa lagi. Kita semua udah ikhlas, kita semua sayang sama lu. Lu gak usah pikirin anak lu. Anak lu di dunia ini pasti keurus, pasti ada yang ngurus. Lu udah tenang, pergi sama suami lu. Gue bilang gitu. Udah, kita sesuai kepercayaan masing-masing, yuk kita doain. Mudah-mudahan Santi tenang gitu di sana. Gak ada ganjalan apa-apa lagi gitu. Ya coba kita ngerenung sama beberapa menit, berdoa. Sampai akhirnya ya kita semua nangis ya, takut juga, capek juga gitu, sedih juga. Terus akhirnya udah kita berdoa, udah semua malam itu kita beraktivitas lagi kayak biasa. Dan anehnya dari situ malam itu kan renungan tuh, besoknya dan selanjutnya itu udah kembali normal. Yang gue nggak bisa gambarin itu gini, kalau karaoke itu tempat hiburan pasti rame dong, ya kan, rame terus kayak happy aja gitu. Dan loker tuh biasanya ada aja anak yang berantem, ada aja anak yang bercanda-bercanda atau lagi ngapain lah, lagi foto-foto gitu. Terus suasananya enak gitu, hidup. Tapi sejak kejadian kita diteror sama si Santi ini, itu beda. Aktivitas tetap sama, tapi suasananya beda banget, bener-bener gue ngerasa beda banget. Karena kok kayak kita nih bercanda jadi garing gitu. Kok mau ke toilet aja kita harus banget nih bergeng-geng gitu kan, banyak-banyak. Terus nggak ada yang berani menyendiri di dalam loker tuh, nggak ada gitu, nggak ada. Pasti mereka rame-rame. Tapi sejak malam
yang renungan itu semua kembali lagi, bener-bener kembali lagi. Jadi kayak hidup lagi, ramenya ya rame, asik, enak. Terus gue bilang gini, kalaupun nanti akan ada sosok-sosok Santi lagi, gak usah diomong sama siapapun, keep aja sendiri. Jangan sampai yang lain jadi parno juga, jangan sampai kita sebut-sebut terus gitu. Udah, jadi ngejalanin itu enjoy, gue bilang gitu. Tapi alhamdulillah dari malam itu udah nggak ada lagi, udah bener-bener santai gitu, kayak biasa lagi. Oke, itu tadi cerita dari Caca, dan thank you banget Caca udah cerita di Lentera Malam. Buat kalian jangan di-close dulu, karena gue mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang cerita yang tadi dibawain sama si Caca. Dan jangan lupa juga, abis dari sini kalian mampir ke channelnya si Caca. Linknya gue taruh di deskripsi. Yang suka-suka masak ya. Yaudah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama si Caca tentang kejadian si Santi ini. Nah, ini kejadiannya tahun 2011. Iya, 2011. Dan lu dari 2011 sampai lu kan sempat cerita sama gue kalau lu nggak lama dari situ berhenti ya kerja dari tempat itu ya? Iya, karena tempatnya udah tutup. Itu tahun berapa tuh tutupnya? 2013. 2013. Berarti lu pas 2013 itu udah berhenti dari tempat kerja yang itu, tempat kerja bareng sama Santi. Dan setelah yang sebulan itu, yang sebulan kejadian si Santi neror itu, sampai tahun 2013 benar-benar nggak ada satupun kejadian yang berkaitan sama si Santi. Nggak ada sih. Benar-benar udah aman? Aman, nggak ada lagi. Nggak ada laporan kayak, gue lihat lagi nih, nggak ada. Jadi kan kalau bisa gue petik cerita lu ini kan kemungkinan si Santi ini kayak arwah penasaran ya. Iya. Itu ada mungkin boleh cerita sedikit nggak tentang si Santi ini? Apakah dia udah punya anak atau kayak gimana atau gimana gitu? Iya, jadi dia emang ibu dari 3 orang anak. Anak-anaknya itu masih kecil-kecil. Ya jadi mungkin ini kali ya, kayak dia belum terima aja gitu. Belum siap meninggal mungkin ya. Iya, kayaknya kayak gitu, karena mikirin mungkin anak gue masih kecil atau gimana. Karena dia care banget sama anaknya. Udah benar gitu. Apa-apa anak gue sekolah apa gitu. Dia sering cerita tentang anaknya di tempat kerja gitu. Dan dia meninggal sama suaminya. Sama suaminya meninggal. Karena pas lagi mau beli makanan itu. Ya, mereka mau makan terus meninggal sama semuanya. Itu sempat masuk ke koran Banten. Koran Banten. Media online ada nggak ya? Pernah ngecek nggak di online gitu? Enggak sih, karena zaman itu kayak internet, YouTube aja kayaknya belum terlalu booming gak sih? Iya sih, zaman BBM tuh internet masih seret-seretnya kan, masih lambat lah zaman itu ya. Cuman kalau di media lokal ya, di media Banten, itu lu sempat ngeliat di korannya, karena temen lu yang bawa koran itu ya. Iya. Dan pakaian yang dipakai si Santi itu sama persis sama yang lu lihat saat foto Santi muncul di BBM lu. Iya, di HP, BB. Gila sih. Dan itu, tapi Santi itu kan akhirnya yang lu merenung itu kan ngobrolin tentang yang ada yang punya utang atau enggak, atau ada yang punya masalah enggak sama si Santi. Itu si Santi lebih banyak punya utang sama anak-anak atau anak-anak lebih punya banyak utang ke si Santi? Dari yang itu sih kayak sama deh. Sama gitu. Oh. Jadi dia punya banyak utang ke anak-anak, terus anak-anak juga ada yang punya utang gitu. Kayaknya lebih banyak dia ngutangnya sih. Oh iya. Makanya kita ikhlasin semua. Tapi akhirnya anak-anak semua ngiklasin gitu. Ya karena ya udah meninggal juga ya, lebih baik diiklasin. Dan kalau ada yang punya utang pun akhirnya dibalikin ke keluarganya. Dimanfaatin untuk anaknya si Santi ini. Karena kan memang ya ibu bapaknya udah meninggal. Udah gak ada yang... Dan akhirnya tuh anak-anak sekarang tinggal sama... Iya, tinggal sama orang tuanya. Sama orang tuanya si Santi. Dan itu dulu kejadiannya pas 2011, umur berapa sih anaknya kira-kira? Kalau nggak salah yang gede itu kelas 6 SD deh, yang paling gede. Paling gede kelas 6 SD? Paling gede. Terus yang kecil tuh kayak baru-baru belajar jalan gitu. Oh, masih kecil banget ya? Iya, makanya yang kita sedihin tuh itu gitu, anak-anaknya. Makanya gue bilang ikhlasin aja lah. Iya. Oke, paling gitu aja cerita dari si Caca ini, dan kita bisa ambil hikmahnya kalau punya utang atau punya ada masalah apa-apa, sebaiknya segera-segera diselesain lah. Karena kita nggak ada yang tahu ajal kita itu datangnya kapan. Betul Seperti si Santi. Cuman karena dia mau makan ya tiba-tiba ternyata ajal dia di situ. Dia ketabrak mobil dan ya udah, dia punya masalah sebelum-sebelumnya belum selesai semua, banyak yang belum selesai, dan kemungkinan itu yang bikin Korin atau apanya nggak tenang kali ya gitu ya. Yaudah, gue rasa malam ini ceritanya cukup. Thank you banget Caca udah share pengalaman mistisnya yang udah dialamin sama lu sendiri, dan mungkin ini sesuatu yang nggak bisa lu lupain ya. Wah banget. Dan lu tadi sempat cerita pas mau kesini aja kayak agak-agak takut buat nyeritain si Santi ini. Iya, karena setiap kali gue sebut namanya tuh sampai sekarang nih, padahal ini udah lama banget kan. Itu
gue masih merinding gitu. Masih merinding. Masih merinding aja. Dan lu tadi sempat cerita kalau anak lu kayak ada tanda-tanda Iya, jadi anak gue supaya lu nggak berangkat gitu iya, ya. Betul. Jadi 2 malam ini sebelum gue kesini tuh, yang biasa dia nggak pernah nangis, nggak pernah cengeng, dia tuh nangis gitu, nggak ada sebab. Iya. Dikasih ini nggak mau, ini nggak mau. Jadi ya gimana sih? Iya. Dan semoga aja baik-baik aja sih, jangan sampai Iya, si Santi itu muncul lagi ya. Jangan. Ya, tapi emang Dia udah di surga. Iya. udah Mungkin Korinnya aja di sini dan Iya. kemungkinan emang kalau kita ceritain kadang-kadang emang mereka itu datang sih. Iya sih. Dan semoga aja ya aman-aman aja. Udah paling segitu aja cerita malam ini dan jangan lupa mampir ke channelnya si Caca. Ini apa nama channelnya, Ca? Sarang Ca. Sarang. Ca. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Isinya tentang masak-masak. Siapa tahu kalian punya resep-resep yang pengen kalian cari dan ada di channel si Caca. Bisa mampir ke channel si Caca. Yaudah, gue rasa malam ini cukup. Gue Adit dari Lentera Malam. Caca, izin pamit.